Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari kedua pembukaan Mekah. Pada keesokan hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tampil kembali di depan masyarakat Quraisy di Mekah. Setelah memuji dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai manusia sekalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan bumi Mekah sejak langit dan bumi ini diciptakan. Maka Mekah menjadi haram. Pengharaman Allah itu sampai dengan tiba hari kiamat. Tidak halal orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menumpahkan darah atau menebang pohon. Kemudian, apabila ada orang yang mempermasalahkan peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah di Mekah, maka jawab kepada mereka, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kepada Rasul-Nya saja dan tidak kepada yang lainnya. Itu pun hanya untuk saat tertentu saja. Nah, kini pengharaman berlaku kembali seperti pada hari kemarin. Oleh karena itu, kepada semua yang hadir di antara kamu berkewajiban menyampaikan perihal ini kepada yang tidak hadir." Dalam riwayat lain disebutkan, tidak mematahkan durinya, tidak membuang buruannya, tidak mengambil barang yang tercecer kecuali orang yang mengenalinya, dan tanah lapangnya tidak bisa untuk buang air kecil atau besar. Abbas menyela, "Wahai Rasulullah, kecuali batang izkir, karena itu untuk hamba-hamba dan rumah mereka." Jawab Rasulullah, "Ya, kecuali batang izkir." Peristiwa sebelumnya, Khuza'ah telah membunuh seorang lelaki dari Bani Laits untuk membalas dendam atas pembunuhan seorang anggota kabilah mereka. Sehubungan dengan perkara ini, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai kalian Khuza'ah, hindarkan tanganmu dari pembunuhan. Sebenarnya pembunuhan berlalu banyak, walaupun itu bisa memberi manfaat. Sebelumnya kamu telah membunuh mangsa kamu, dan kini biarlah aku yang membayar ganti rugi pampasannya. Akan tetapi, siapapun yang membunuh setelah pemberitahuanku ini, maka keluarganya harus memilih di antara dua pilihan. Bila mereka mau darah, maka darah pembunuhan, atau bila mereka mau tebusan ganti rugi, maka pampasanlah yang harus dibayar." Dalam riwayat lain, maka berdirilah seorang berketurunan Yaman yang dikenali sebagai Abu Syah, menyeru, "Wahai Rasulullah, tuliskanlah itu untukku." Maka kata Rasulullah, "Ayo, tuliskanlah untuk Abu Syah." Kecurigaan kaum Ansor. Setelah selesai semua urusan mengenai pembukaan Mekah yang merupakan tanah air dan tanah tumpah Rasulullah, maka beberapa orang Ansor mencurigai sesuatu dan mereka berbisik-bisik di antara mereka, "Apakah engkau berpendapat bahwa setelah membantu Rasulullah hingga kembali ke tanah airnya ini, akankah Rasulullah kemudian menetap di sini?" Pada saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menadah tangannya berdoa di atas bukit Sofa. Setelah selesai dari doanya itu, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apa yang kamu bicarakan tadi?" Jawab mereka, "Tidak ada apa-apa wahai Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mendesak mengenai apa yang mereka bisikkan itu, sampai kemudian mereka bercerita
yang sebenarnya, maka Rasulullah menegaskan, "Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya penghidupanku adalah di penghidupanmu, dan kematianku adalah di persada kematianmu." Setelah selesai pembukaan Mekah, berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tampaklah kebenaran Islam di mata penduduk Mekah, dan mereka sudah memastikan bahwa tidak ada jalan lain menuju kejayaan kecuali dengan Islam. Karenanya, mereka semua tunduk dan patuh kepada ajaran-ajaran Islam. Mereka semua berkumpul untuk membuat pengakuan taat dan setia dalam baiat. Rasulullah SAW duduk di Bukit Sofa dengan semua yang hadir, sedang Umar bin Khattab di samping, agak ke bawah dari Rasulullah, memperhatikan siapapun yang hadir di situ. Semua yang datang membuat baiat dengan Rasulullah. Di dalam kitab Madarik Tafisil diriwayatkan bahwa setelah Rasulullah SAW selesai menerima baiat kaum lelaki, Rasulullah meneruskan baiat untuk kaum wanita. Rasulullah SAW duduk di Bukit Sofa, sedang Umar bin Khattab duduk di samping Rasulullah membaiat mereka dengan perintah Rasulullah, juga menyampaikan kepada mereka segala sesuatu dari Rasulullah. Hindun bin Utbah, istri Abu Sufyan pun datang ke hadapan Rasulullah dengan cara menyamar diri, karena takut Rasulullah akan mengenali dia, karena Hindun bin Utbah masih ingat tindakan kejamnya terhadap Hamzah. Maka Rasulullah SAW berkata, "Aku membaiatmu untuk tidak mensyirikan Allah dengan sesuatu pun." Tugas ini dilakukan oleh Umar, dan kata Rasulullah, "Dan jangan kamu mencuri." Maka jawab Hindun, "Sebenarnya Abu Sufyan seorang yang bakhil. Bila aku ambil sedikit hartanya, dia tidak suka." Menyahut Abu Sufyan, "Apa yang kau ambil itu halal." Lalu Rasulullah SAW pun tersenyum, karena Rasulullah telah mengenali dia. Katanya, "Engkau Hindun?" "Ya wahai Rasulullah," katanya lagi, "maafkanlah aku wahai Nabi Allah." Maka Rasulullah SAW pun memaafkan dia. Kata Rasulullah, "Dan tidak berzina." Kata Hindun, "Apakah seorang wanita yang merdeka wajar berzina?" Jawab Rasulullah, "Dan tidak sekali-kali membunuh anak-anak mereka." Kata Hindun pula, "Kami yang memeliharakan mereka sejak kecil lagi, dan engkaulah yang membunuh mereka setelah dewasa, dan merekalah yang lebih mengetahui hal ini." Karena anaknya Hanzalah bin Abi Sufyan telah terbunuh dalam peperangan Badar. Umar ketawa hingga dia terduduk, sedang Rasulullah tersenyum saja. Kata Rasulullah lagi, "Dan tidak juga melakukan perkara-perkara maksiat." Jawab Hindun, "Demi Allah, kerja maksiat itu suatu yang bodoh dan jelek. Sebetulnya apa yang Rasulullah sampaikan itu adalah perintah yang wajar untuk menjadikan akhlak-akhlak mulia." Selanjutnya kata Rasulullah SAW, "Dan sekali-kali tidak membantah untuk kerja-kerja ma'ruf kebaikan." Kata Hindun, "Demi Allah, kami menghadiri majlis dan di dalamnya hati kami tidak ada sedikit pun rasa durhaka." Ketika dia pulang ke rumahnya, kemudian dia memecahkan berhala-berhalanya sambil berkata, "Kami tertipu oleh engkau. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad." Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad SAW. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.